Itu sifat penghambaan. Jadi sering saya sampaikan, kalau ada orang dengan banyaknya ibadah, merasa ibadahnya banyak dibandingkan dengan yang lain. Kemudian ada dalam dirinya ini ketenangan bahwa ibadah itu adalah sudah dilakukannya dengan sepenuh hati, maka belum memiliki sifat penghambaan secara hakiki. Belum. Ya, belum. Ya begitu. Ya. Saya pernah menyampaikan ada seorang budak yang dititipkan rezeki oleh tuannya seuang, tolong berikan kepada si fulan. Lalu kata si hamba ini, baik tuan, saya akan berikan. Lalu duit ini, harta ini diberikanlah oleh si hamba ini kepada orang yang dituju oleh tuan. Kemudian seorang hamba ketika memberikan, tentu orang yang diberikan harta tadi mengucapkan terima kasih yang begitu banyak, sehingga seorang hamba merasa bahwa dirinya telah berbuat baik dengan harta yang sudah diberikan pada milik tuannya. Ini kan tentu seorang hamba yang kurang baik etikanya kepada tuannya. Kenapa? Karena merasa dia bisa berbuat baik padahal uang yang diberikannya adalah bukan. Itu sifat penghambaan. Jadi kalau kita belum punya sifat penghambaan, ya kita belum usul kepada Allah. Kalau kita kan, kalau sudah ibadah, alhamdulillah sudah bisa ibadah. Alhamdulillah sudah bisa. Ini nggak salah, Pak. Sekali lagi jangan salah. Ini nggak salah. Cuma tingkatannya yang belum naik lagi. Jangan kemudian ngaji tasawuf kemudian menjadi rontok. Semua amal yang kita jangan. Tetap itu hanya kepada ini proses berusulnya kita kepada Allah. Ya, ada orang yang memang begitu, ya silahkan, nggak salah. Karena Allah juga Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya cukup sholat, nggak nyampe khusyuk, nggak nyampe begini, ya sudah, kewajibannya kepada Allah gugur. Karena sudah sholat. Maka Bapak Ibu harus sekalian, kata Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ma haqqullah ala ibadi? Apa haknya Allah kepada hambanya? Kata Mu'adz, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi kemudian berkata, apa kata Nabi? Anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hambanya adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya syai'an dengan sesuatu, termasuk mempersekutukan Allah dengan amal kita, termasuk mempersekutukan Allah dengan diri kita. Kalau bukan saya, makanya sifat sombong itu syiriknya dekat syirik, karena sudah mempertuhankan diri. Kan Allah itu nggak suka dengan sifat-sifat syirik. Kemudian Nabi nanya lagi, wa ma haqqul ibad Allah, supaya adil. Lalu apa haknya hamba kepada Allah? Kata Nabi, haknya hamba kepada Allah itu adalah alla yu'adzibahu. Allah tidak akan mengazab mereka. Sepanjang apa? Sepanjang mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu. Itu haknya kita kepada Allah. Jadi jangan pernah takut kalau kita sudah nyembah Allah,
dan nggak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kita dijamin oleh Rasul tidak akan diazab oleh Allah. Kenapa? Itu hak kita kepada Allah. Bait berikutnya, mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhlukin. Allah melarang an tadda'iya, untuk mengklaim, untuk mengakui ma laysa laka, sesuatu yang bukan milikmu, mimma, dari sesuatu, lil makhlukin, bagi para makhluk. Nah, tadi yang saya contoh berikan, Allah melarang kita mengklaim sesuatu yang bukan milik kita, itu seakan-akan adalah milik kita. Jangan. Afa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah diperbolehkan untukmu untuk mengklaim sifatnya Allah yang yakni Tuhan semesta alam? Maka di awal-awal kita mengkaji kitab Al-Hikam itu ada kalimat jangan engkau bahagia karena ketaatan itu ada pada dirimu, tapi berbahagialah karena rahmat Allah itu Allah berikan kepadamu sehingga engkau bisa berbuat taat. Jangan berbahagia karena ketaatan itu ada pada dirimu, tapi berbahagialah karena Allah itu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau bisa berbuat taat. Sebab kenapa? Sebab seandainya Allah itu mencabut rahmatnya dari kita, nggak mungkin kita ini bisa berbuat taat. Jadi alhamdulillah, jadi pengurus masjid itu rahmat dari Allah. Kenapa? Sebab kalau kita jadi pengurus masjid, alhamdulillah kan jadi dekat dengan masjid. Itu bagian dari cara Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ya memang begitu Pak. Jadi pengurus masjid begitu sudah nggak jadi pengurus lagi, masjidnya udah mulai jalan-jalan. Jadi di mana-mana Pak ya, di mana-mana. Saya keliling beberapa masjid begitu pengurusnya berubah, pembawa acaranya berubah, yang ini mana bapak yang suaranya itu kok nggak ada kan? Oh ternyata sudah nggak jadi pengurus lagi kecuali bapak. Jadi ya itu bagian dari rahmat Allah kepada kita sehingga Allah mendekatkan kita melalui ketaatan. Jadi sejatinya adalah bukan kita yang mampu berbuat taat. Lalu kenapa kita bisa membanggakan diri sesuatu yang bukan menjadi milik kita atau bagian kita? Makanya hebatnya saya katakan susunan kitab ini oleh Syekh Al-Albani ini. Kitab ini ditutup dengan bab syukur. Bab ini, kitab ini ditutup dengan bab syukur. Semuanya adalah pada endingnya adalah supaya kita ini bersyukur kepada Allah karena gak bisa apa-apa dan gak bisa berbuat apa-apa, tapi bisa berbuat ini, itu dan sebagainya. Tujuannya supaya kita bersyukur. Bukan membanggakan, bukan mempertuhankan diri, bukan yang lainnya, tapi bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi SAW kata Aisyah, tafadhalat qadama, kedua kakinya bengkak gara-gara sholat malam. Ya Rasulullah, aghfirta ma taqaddama wal ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu sudah diampuni katanya? Tapi kenapa masih sujud sampai segitunya ya Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Saya ini ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang berikutnya nih, mungkin nggak semua bisa bacakan ini, apa namanya, baiknya ini terlalu banyak. Kata Ibnu Athaillah, tahaqqaq bi awsafika ya mudru bi awsafihi.
ya, wujudkan dengan sifat-sifat, wujudkan sifat-sifat penghambaan, ya, yamudduka bi awsafi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan sifat-sifat sifatnya. Ini ilmu ini. Ini ilmu luar biasa itu. Tampakkan, wujudkan pada sifat-sifatmu, sifat-sifat kita sebagai manusia. Tapi yang baik-baik ya, bukan yang buruk-buruk ya. Bukan sombong, itu bukan sifat manusia, itu sifat Tuhan. Sifat kita manusia itu adalah fakir, miskin, nggak punya apa-apa, lemah, hina, ya, itu sifat kita. Yang mudduka bi awsafi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan sifat-sifatnya. Berarti apa? Kalau kita punya sifat lemah, Allah memiliki sifat kekuatan. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita ini fakir, kita ini fakir, ya, kita menampakkan kefakiran kita kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Kalau kita ini sakit, menampakkan sifat kita ini lemah, nggak bisa apa-apa, maka Allah yang akan memberikan pertolongannya kepada kita. Tahaqqaq bidzalika yamuddu bi'izzihi. Setampakkan itu semua, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan kemuliaannya. Tahaqqaq bi'azzika. Tampakkan kelemahanmu, yamudduka bi qudratihi, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuasaannya. Makanya kita sering mendengar, bahkan kita sendiri merasakan, sesekali bapak-bapak dengan ibadah-ibadah atau dengan pengalaman-pengalaman spiritualnya masing-masing itu merasakan memiliki dampak positif dari pengalaman spiritualnya masing-masing. Testimoni. Tapi suatu saat nanti pengalaman-pengalaman spiritual itu hilang dari kita. Nggak bisa kita kembalikan atau kita ulangi lagi. Kenapa coba? Karena kita tidak melepaskan sifat kemanusiaan kita sebagai manusia biasa, tapi kita naik kepada lebih di atas tingkatan manusia. Makanya Allah akan menampakkan kekuasaannya dengan menundukkan kita. Akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Ada orang kaya tiba-tiba miskin, ada yang biasa dari muda jadi pejabat tiba-tiba hilang begitu saja. Itu kalau sampai dalam dirinya melebihi batasan kemanusiaannya, maka teruslah bersikap rendah kepada Allah. Tahaqqaq bi dha'fika yamudduka bi haulihi wa quwwatihi. Tampakkan dengan sifat kelemahan, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Banyak kisah-kisahnya. Apa kisah-kisahnya? Seperti kisahnya Siti Maryam ketika melahirkan Isa, nggak punya kekuatan apa, lalu meminta kepada Allah makan. Meminta kepada Allah makan. Karena dengan kelemahannya, ya, dengan kelemahannya menampakkan penghambaannya kepada Allah, ya Allah berikan saya makan. Allah memberikan makan. Semua nabi-nabi begitu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ada kisah Nabi Musa yang doanya nggak diijabah sama Allah. Kenapa coba? Karena Nabi Musa terasa kalau doa pasti diijabah. Kemudian Allah tampakkan malah ada orang yang biasa-biasa saja, malah doanya itu diijabah sama Allah. Itu semua Allah tampakkan yang begitu, Pak. Itu adalah iktibar, pelajaran dari kita, supaya kita itu nggak boleh tinggi juga, nggak boleh, tetap rendah sepenuhnya mengandalkan kepada Allah. Maka ada orang sakti, nggak mempan ini menampakkan, tapi suatu saat pernah selip juga ya. Kalau nggak ada sifat penghambaan kepada Allah.
semuanya. Jadi kejadian-kejadian yang kita lihat di masyarakat ataupun bahkan yang kita alami itu caranya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, dan caranya Allah memberikan rahmatnya kepada kita agar pintu hati kita terbuka bahwa Allah itu zat yang maha kuasa dibandingkan dengan manusia atau makhluk yang lainnya. Itu pada akhirnya. Saya kira ini saja bait yang saya bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan pencerahan kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Haji dan Insyaallah jemaah rahimahullah, dasar kajian pagi hari ini sejatinya ada beberapa catatan yang kita bisa bawa oleh kita ini hamba yang lemah. Sejatinya manusia itu adalah orang yang gaib dan tidak akan mungkin kita dekat dengan Allah yang maha suci kecuali Allah yang akan mendekat kepada kita. Dan itu juga kita lakukan bagaimana supaya Allah mampu mendekat kita, zat yang maha gaib lemah. Ketika kita mampu bertaharnya menjaga kesucian kita dari atas kecil maupun besar itu secara jasadiah, dan kita mampu tahar ruhiyah kita, banyak beristighfar, banyak berzikir dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahmatullah, kemudian kita juga diupayakan untuk bisa sebagai hamba mewujudkan titik kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kulihat kalau pun ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk dibahas, dikaji, diperdalam lagi. Saya awali kesempatan untuk pemahamannya dulu ibu-ibu. Silakan. Ada ibu? Ada, nomor silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotor dan kotor. Ya, kalau saya ini pertanyaan berat ya. Letak korelasi qadha dan qadar gitu ya. Kurang surga dan neraka. Ya, ini menarik. Jadi saya bicara tentang konsep awal ya, konsep dasar bahwa qadha qadar itu, kalau qadha ketetapan Allah, ya, qadar itu kan secara bahasa itu adalah ukuran. Qadar itu kan ukuran artinya. Likulli syai'in biqadari. Segala sesuatu itu dengan ukuran. Apa namanya? Teh ini disebut teh ketika teh dengan air ukuran atas. Jangan sampai tehnya cuma satu celup, isinya airnya satu drop. Pasti kalah teh. Karena nggak sesuai dengan kadarnya, ukuran. Nah, ketika keluar dari ukuran, dari qadar, maka menjadi qadharnya Allah. Itu ya Pak. Itu konsep dasarnya begitu. Kalau saya boleh katakan begini, ini papan kan batasannya sampai sini ya Pak. Meja saya yang saya taruh kitab ini kan mejanya ukurannya sampai sini. Sepanjang kita ini masih meletakkan di bagian meja, maka kan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di depan, ada yang di belakang. Itu qadarnya kita. Maka qadar itu bisa dirubah. Qadar kita itu bisa dirubah. Terserah kita main di mana. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin, ya silahkan beriman. Siapa yang tidak mau atau yang ingin kafir, silahkan kafir. Silahkan. Tapi Allah sudah memberikan
batasan di kodarnya kita. Lalu ada orang yang meletakkan sesuatu di batasan meja kita, maka kodonya Allah berlaku. Yang terjadi apa? Jangan keluar dari meja. Itu namanya kodo. Gitu ya Pak, saya paham ini? Boleh disamakan koda itu nasib. Iya, bisa ya. juga. Bisa juga. Ya, karena memang secara bahasa qadar itu ukuran. Kalau saya berikan contoh lagi. Nah ini Pak Ajis yang lebih paham. Alat kosmetik ketika takarannya pas sesuai dengan kulitnya, maka menjadi bagus, baik, bermanfaat. Tapi kalau kosmetik itu ternyata ada zat yang berlebihan dan itu ukurannya nggak sesuai dengan kulit kita, yang terjadi adalah merusak. Ketika dia keluar dari kodarnya, yang terjadi kodok. Karena sesuatu itu ya udah nggak sesuai kodarnya, maka ketetapan Allah terjadi. Maka kodarnya Allah itu adalah lanjutan dari kodarnya Allah. Akibat berarti ya. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka itu adalah kita yang menentukan. Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita milih fujur ya silahkan kata Allah. Milih takwa ya silahkan. Tapi dua-duanya Allah ilhamkan kepada kita. Ketika kita belok ke kanan, kodoknya Allah berlaku. Apa itu? Surga. Tapi kalau kita jalan ke kiri, ya kita ngukur ya ke kiri aja lah, kayaknya lebih enak nih ke kiri. Mudah-mudahan lebih cepat katanya gitu. Ternyata nggak nyampe. Ya itulah kodoknya. Gitu. Jadi kodoknya Allah itu supaya kita tidak menyalahkan Allah dalam setiap hubungan. Kan dalam bertasawuf kan begitu. Tidak boleh menyalahkan keburukan kepada Tuhan, kepada Allah, tapi salahkan diri kita. Karena Allah itu sudah memberikan ketentuannya sesuai dengan ketentuan yang Allah kehendaki. Kita tinggal memilih mana yang mau kita inginkan. Makanya urusan rezeki kaya Allah sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita yang menentukan. Berarti kan sampai di mana qadarnya kita, disitulah berlaku kodoknya kita. Itu ya yang saya paham. Jadi jangan punya anggapan bahwa kalau ada orang masuk surga itu karena sudah kodoknya Allah masuk neraka, masuk surga. Enggak. Gitu. Kalau kayak gitu ya nggak usah ibadah. Kalau kayak gitu cukup diam saja nunggu kodoknya Allah. Iya. Jadi bukan itu yang dikehendaki oleh Al-Quran. Karena Al-Quran ya agama kita memerintahkan kita ikhtiar dan beramal soleh. Itu saja nggak cukup kan gitu dengan ikhtiar dan beramal soleh. Kalau ngaji bab tasawufnya mesti punya sifat penghambaan. Itu yang bisa saya berikan penjelasan tentang kodok dan kodok. Menarik, izin Beda ruang. bisa Beda ruang karena sering kan orang ditabrakkan sama sesuatu itu udah ditulis gitu. Iya. Sering tabrak situ kan. Iya, selalu begitu. Nanti kalau kayak gitu nggak semangat hidupnya. Ya semua. Wes ditulis kok. Iya, sudah miskin saja. Kalau saya udah miskin udahlah. Baik Ustaz, ada ungkapan begini Ustaz, Ya. ketika Allah berikan cobaan seorang hamba sakit, hipertensi, stroke, asma dan lain-lain dan melekat dalam tubuhnya, maka itu disebut nasib atau disebut qadar. Dan untuk semangat sehat itu adalah pilihan. Sementara qadar atau takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seorang hamba yang belum kita ketahui, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk bisa terhindar dari kodarnya tersebut. Pernyataan seperti ini bagaimana Ustaz? Ya. Ini statusnya Pak sini. Statusnya Pak sini. Iya, ya tergantung persepsi ya Pak. Itu persepsinya
di mana Tafsir. ya tafsir lah gitu ya. Tafsir di mana sepanjang tidak menyalahi ketentuan ya masih dalam kategori benar lah. Karena memang itu kan konsep berpikir atau konsep memahami tentang kodok dan kodar itu kan persepsi. Ada orang yang tadi sampaikan pasti dia tadi orang bergantung kepada kodoknya. Gak begitu. Nabi saja ketika berang itu pakai baju besi, Pak. Kalau seandainya Nabi itu adalah orang yang paling beriman dengan qadar syarrihi khairi wa syarrihi, ya sudah Nabi itu nggak usah pakai baju besi lah kan. Ya sudah perang saja pakai tangan kosong gitu. Tapi Nabi tetap pakai baju besi melindungi. Umar ibn Khattab ketika ada tokun itu kan, ada sahabat yang ingin lewat di wabah itu. Kata sahabat ini, saya ingin bertawakal kepada Allah. Kalau memang sudah saatnya saya meninggal nanti kena tokun, berarti itu adalah takdir saya. Apa jawab Umar? Saya akan mencari qada Allah atau takdirnya Allah yang lain. Umar cari tempat yang tidak terkena wabah. Akhirnya Umar berlaku ketetapan Allah padanya. Apa itu ketetapan Allah? Selamat Umar. Gitu ya Pak? Dia masuk ke wabah, berlaku qadanya Allah. Dia mati kena wabah. Ada orang lari menghindar wabah, selamat, berlaku qadanya Allah. Jadi sudah tahu sakit nggak berobat, mati Pak qadanya Allah. Dia memang mati, memang kena penyakit nggak berobat. Kena penyakit berobat, dijaga kesehatan, olahraga, panjang umur, berlaku qadanya Allah. Gimana nggak panjang orang dijaga kesehatan? Kalau kita mau main survei, kenapa kok negara-negara Cina, Jepang usianya kan lebih panjang ketimbang masyarakat Indonesia? Kan gitu. Ada apa sebenarnya? Ini ngomong alam nih Pak Ajis yang tahu. Ada yang ngomong Indonesia makanya licin katanya gitu. Tapi itu pasti tentu pola hidup. Pola hidup, tidurnya saja nggak pakai kasur sampai lurus. Ya, tidurnya juga pakai. Ya karena itu tulang-tulangnya lurus, ya gitu yang saya temukan. Itu artinya kalau memang di sana itu sudah berlaku qadanya Allah, ya mestinya sama lah kayak kita. Wong hidupnya di tahun yang sama, masa yang sama. Kenapa kok masa hidupnya kok berbeda? Itu artinya qadanya Allah itu adalah kelanjutan dari qadarnya Allah. Qadanya Allah itu merupakan kelanjutan dari qadarnya Allah. Jadi insyaallah yang disampaikan Pak Ajis tadi dalam tulisannya tadi benarlah. Ada lagi Pak yang lain? Pak dari sampai jam berapa kita? Cukup. Baik, alhamdulillah Ustaz, luar biasa kajian pagi hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepahaman bagi kita semua. Justru dengan kajian pagi hari ini menguatkan ikhtiar kita secara manusiawi dan kita ada hakikatnya sebagai empat. Jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mohon sesuai untuk bersama video lagi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hanan ya Manan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafil 'alam al-farid al-karam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Basit alladhi yabsutu rizqa liman yasha'u bighayri hisab. Ubsut 'alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami'i ghayrika bighayri minnatin makhluqin bifadlika wa karamika ya Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya mudabbir dabbir ya muyassir yassir ya musahhil sahhil alaina kull 'asrin bijahil bashir nadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamam al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah fid din wal akhirah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kita tutup.